Yo yo yo, halo teman-teman semuanya. Di dalam video kali ini, Om Uzo akan menjelaskan 12 fakta unik tentang Ultraman Hikari ini teman-teman. Dimana Ultraman Hikari ini selalu dijadikan bahan guyonan sebagai CEO badai karena kejeniusannya dalam menciptakan beberapa alat dari Ultraman. So, langsung aja ya guys, kita mulai. Yang pertama, meskipun Ultraman Hikari ini baru diperkenalkan dalam kemunculannya di serial Ultraman Mebius, tapi berdasarkan lini masanya, Ultraman Hikari ini sudah ada bahkan sebelum Ultraman Shodai lahir. Ultraman Hikari sendiri telah berumur 22.000 tahun, yang mana dia lebih tua 2.000 tahun dari Shodai Ultraman. Di mana Shodai Ultraman ini usianya itu adalah 20.000 tahun teman-teman. Lalu yang kedua, penemuan terbesar Ultraman Hikari adalah di mana dia menciptakan sebuah metode pengendalian life force yang dapat digunakan untuk menghidupkan kembali para pejuang ultra yang telah mati. Berkat penemuan inilah Ultraman Hikari mendapatkan lencana Star Marks yang ada di dadanya. Lencana Star Marks ini adalah bentuknya yang mirip dengan Zofi teman-teman. Nah, karena penemuan inilah dia mampu menghidupkan beberapa pejuang ultra seperti Shodai Ultraman dari kematiannya teman-teman. Lalu yang ketiga, Ultraman Hikari ini pernah bekerja sama dengan Ultraman Trigger dalam penciptaan Taiga Spark, yang mana hal ini sudah dijelaskan dalam spin-off Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy teman-teman. Dimana hal ini terjadi setelah ia pernah gagal untuk bergabung ke dalam Space Garrison. Dengan kata lain, Taiga Spark secara nggak langsung ini juga buatan Ultraman Hikari, karena dia berhasil memberikan sejumlah ide briliannya ke dalam perancangan Taiga Spark teman-teman. Lalu yang keempat, Ultraman Hikari ini sebenarnya nggak punya color timer. Dia baru memilikinya pada saat melakukan ekspedisi ke luar angkasa untuk meneliti kehidupan di sejumlah planet teman-teman. Lalu yang kelima, Ultraman Hikari direkrut sebagai anggota Space Garrison setelah Zofi melihat keberaniannya melawan beberapa monster. Walaupun itu, Ultraman Hikari bukanlah Ultraman jenis petarung. Bisa dikatakan Ultraman Hikari ini diterima dalam anggota Space Garrison masuk melalui jalur undangan teman-teman. Lalu yang keenam, Ultraman Hikari adalah Ultraman biru pertama yang bergabung ke dalam anggota Space Garrison. Hal inilah yang menjadikan dia sebagai Ultraman M78 pertama yang merangkap menjadi ilmuwan sekaligus prajurit militer teman-teman. Lalu yang ketujuh, Knight Timber, Z-Riser, Jet-Riser, Ultra Capsule, Ultra Medal, dan Z-Holder adalah sekumpulan device yang diciptakan langsung oleh Ultraman Hikari. Dengan kata lain, Ultraman Hikari adalah Ultraman yang paling banyak membuat senjata dan juga alat transformasi jauh melampaui Ultraman lain yang pernah ada teman-teman. Lalu nomor 8, Z-Holder bisa dibilang adalah penemuan Ultraman Hikari yang paling unik dan jenius. Alat ini bisa dikenakan oleh human form atau human host dari setiap pejuang ultra, dan juga digunakan untuk menyimpan ultra medal. Nah, uniknya nih,
Menurut penjelasan dari Ultraman Z, manusia biasa tidak akan bisa melihat alat ini, teman-teman. Nomor 9. Knight Timber merupakan ciptaan pertama dari Ultraman Hikari dan juga merupakan sebuah senjata tempur satu-satunya yang dia ciptakan. Diketahui hanya Ultraman Victory lah yang memiliki senjata ini hingga sekarang, teman-teman. Lalu nomor 10. Semua ciptaan Ultraman Hikari adalah alat transformasi beserta item kekuatan dan slot penyimpanannya. Bahkan, semua alat transformasi ini kecuali Knight Timber, item kekuatannya memiliki salinan atau diproduksi lebih dari 1 unit, teman-teman. Lalu nomor 11. Meskipun awalnya ditujukan untuk penduduk Nebula M78, hingga sekarang diketahui hanya Ultraman Zero lah satu-satunya Ultraman dari M78 yang pernah menggunakan Riser atau Jet Riser, nama lain dari versi Jet-nya. Lalu yang terakhir, nomor 12. Riser adalah satu-satunya alat transformasi massal buatan Ultraman Hikari yang tidak ada versi alternatif lainnya hingga sekarang ini. Dengan kata lain, Ultraman Jet, Fukui Decay, Ultraman Zero, dan juga Ultraman Belial menggunakan Riser tipe yang sama. Berbeda sekali dengan Z Riser, di mana Hebikura atau Juggler's Juggler ini berhasil membuat versi lain dari Z Riser, yaitu bernama Dark Z Riser, teman-teman. Wah, gila, Ultraman Hikari ini emang the best banget ya. Selain dia menjadi prajurit, dia ternyata seorang ilmuwan yang luar biasa briliannya, teman-teman. Ultraman Hikari ini termasuk salah satu Ultraman yang Om Uzo favorit nih. Kalau kalian favoritnya Ultraman siapa ya? Jangan lupa komentar di bawah, teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong dengan Ultraman Hikari, Om Uzo juga udah pernah review DX-nya yang versi Jepang ada dan juga versi China-nya juga ada, teman-teman. Untuk perbandingannya juga Om Uzo udah pernah bikin ya dari kedua versi ini, yang versi Jepang dan juga versi China. Nah, mungkin segini dulu ya guys pembahasan mengenai Ultraman Hikari. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa buat like dan subscribe channelnya Om Uzo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.